Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukende HKBP nomor 15 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 17 September 2020 dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Unang hamu manguhumuhumi, asa unang hona uhum hamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semasa menjabat sebagai wali kota New York City, Fiorello LaGuardia kadangkala bertindak sebagai hakim dalam pengadilan malam. Dalam suatu kasus, seorang pria dinyatakan bersalah karena mencuri sekerat roti. Ia mohon ampun karena telah mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Hukum adalah hukum, tegas LaGuardia. Karena itu saya harus mendenda Anda sebesar $10. Ketika pria itu dengan sedih mengaku tidak punya uang, maka hakim LaGuardia mengeluarkan dari dompetnya $10 untuk membayarkan denda pria itu. Lalu ia meminta kepada seluruh hadirin yang menghadiri persidangan itu untuk memberinya masing-masing 50 sen untuk membantu pria itu. Banyak orang pada masa sekarang mengatakan kepada orang tuanya, kepada kakak, teman, sahabat, bahkan kepada majelis gerejanya, mereka tidak berhak untuk menegur orang yang salah. Mereka dengan berani mengutip kata-kata Yesus, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Matius 7 ayat 1 renungan ini. Bagaimana dengan Anda? Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setiap kita bertanggung jawab dengan rendah hati untuk menegur sesama ketika kita melihat mereka berbuat dosa. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Jadi orang tua, kakak, sahabat, teman, majelis gereja, atau siapa saja
Mereka yang percaya kepada Tuhan bertanggung jawab ketika mereka melihat orang bersalah untuk menasehatinya. Sebenarnya mereka itu sedang melakukan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus tidak mengatakan kita tidak boleh menentang dosa. Dia mengatakan kita harus hati-hati dan waspada supaya jangan menghakimi. Paulus menulis bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan. 1 Korintus 13 ayat 5. Kita harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah dan juga mengenali keterbatasan diri kita masing-masing. Dan kita harus menolak perasaan superioritas. Kalau tidak, kita juga akan jatuh ke dalam kesombongan rohani dan berdosa. Menegur orang lain merupakan tanggung jawab yang serius. Oleh karenanya, kita harus melakukannya dengan hati-hati dan waspada, agar jangan kita lakukan berubah menjadi penghakiman. Dengan menyadari bahwa kita juga memiliki banyak kelemahan, dapat mengerem perkataan-perkataan kita kepada orang lain yang bersifat menghakimi. Saudara-saudara, perkembangan dunia dengan teknologi informasi sangat cepat. Jika kita menilik perkembangan dunia mulai dari zaman batu ke zaman agraris, pindah ke zaman industri, dan tiba di era informasi. Zaman ini pun berkembang ke zaman now, zaman milenial. Perkembangan ini mengakibatkan perubahan cepat. Dengan hadirnya media sosial yang menggilas media cetak dan elektronik, dan dunia semakin dekat dan menyatu dengan kemajuan internet yang pesat. Perubahan ini juga merubah perilaku manusia yang ada di media sosial dan dunia maya. Banyak yang tidak siap memasuki media sosial dan akhirnya melahirkan perilaku yang kurang baik. Kenyataannya, internet sekarang ini menjadi tempat menghakimi atau bully yang subur karena bentuk komunikasinya yang tidak sempurna. Informasi bisa datang sebahagian, sepotong-sepotong, bahkan terbatas hanya 140 karakter. Begitulah media sosial. Perilaku mereka yang aktif di dunia maya sekarang seperti detektif. Misalnya, di berita disebutkan nama seorang tokoh atau artis yang terlibat satu kasus. Langsung saja orang berbondong-bondong mengecek akun Twitternya. Tak perlu repot-repot mendatangi rumah si tersangka. Tinggal mention, ketik komentar, hujatan, cacian, lalu tinggal posting saja. Keterbatasan pola komunikasi di dunia maya inilah yang membuat resiko menghakimi atau cyberbully yang menjadi tinggi. Ada pula kecenderungan orang untuk ikut mengomentari sesuatu yang dikomentari oleh orang lain, padahal ia belum tentu mengerti benar masalahnya. Hal seperti ini sangat disayangkan. Akun media sosial bukan hanya sebagai identitas kita,
tetapi juga membuka akses langsung kepada orang lain. Semuanya boleh saling mengetahui dan saling diketahui tentang siapa diri kita. Karena itu, saudara-saudara, jangan menghakimi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah kami, kuatkanlah hati kami, tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami untuk tidak menghakimi. Kuatkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.